Para ulama menyebutkan ada 3 rumus mudah mengenal bid'ah. Yang pertama, kita lihat apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Jika dibutuhkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi beliau tidak sanggup melakukannya. Ini rumus yang pertama. Sesuatu itu perkara baru dan dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, dibutuhkan oleh para sahabatnya, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Maka perkara baru itu bukanlah bid'ah. Contohnya apa? Pesawat. Butuh tidak di masa Nabi SAW untuk naik pesawat? Pasti butuh. Mereka pergi berjihad, mereka pergi haji dan umroh, pasti sangat membutuhkan pesawat agar mempersingkat waktu. Mereka butuh tapi mereka tidak sanggup untuk mengadakannya. Maka apabila hari ini kita sanggup mengadakannya, walaupun itu sesuatu yang baru, belum ada di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itu bukanlah bid'ah. Karena seandainya Nabi dan para sahabat mampu mengadakannya, tentu mereka akan mengadakannya karena membantu mereka. Dan agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Tidak mungkin ada yang mudah lalu mereka memilih jalan yang sulit. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan juga kenapa ini bukan bid'ah, karena itu hanya sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ini rumus yang pertama. Dan ini masuk akal sehat. Dan tandanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu nggak bisa mikir dengan akal sehatnya. Selalu saja kalau kita larang bid'ah, langsung jawaban mereka, kalau begitu pesawat bid'ah juga dong, kan nggak ada di masa Nabi, dan seterusnya. Padahal yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama atau bid'ah dalam ibadah, bukan sarana ibadah. Ini contoh lain. Dulu Nabi SAW terkadang kalau beliau mau khutbah, beliau berkata kepada seorang sahabatnya, suruh mereka diam. Karena beliau, Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bicara dan mereka juga ikut bicara, maka apa yang Nabi SAW katakan tidak akan terdengar. Jadi pertanyaannya, apakah mic ini dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu, pasti dibutuhkan. Buktinya Nabi SAW suruh mereka diam. Dan terkadang bahkan Nabi SAW mengirim utusan untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarkannya. Sampaikan kepada mereka, karena mereka tidak mendengar. Jadi Nabi SAW butuh, tapi mereka tidak mampu mengadakannya. Maka hari ini walaupun mic ini sesuatu yang baru, tetapi dia bukan bid'ah. Karena dulu Nabi tidak melakukannya bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu. Dan juga bukan bid'ah, karena ini hanya sarana-sarana dakwah, bukan ibadah itu sendiri. Sampai-sampai kasarnya mereka mengatakan, muka kamu juga bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi SAW. Kasar dan beringas perkataan ini. Tapi merasa yang paling santun mereka, menuduh orang yang paling tidak toleran, padahal mereka lah yang tidak toleran. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sesuatu itu mampu dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Mampu dilakukan di masa Nabi SAW, tapi di zaman itu belum dibutuhkan Nabi dan para sahabat belum membutuhkannya. Maka kalau hari ini kita lakukan, maka itu bukan bid'ah. Sesuatu yang baru hari ini di masa Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi tidak mereka lakukan bukan karena tidak mau, tapi mereka belum membutuhkannya. Maka hari ini jika kita melakukannya, itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf. Di zaman Nabi SAW mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak butuh, karena mereka semua adalah penghafal Al-Quran. Ditambah lagi Al-Quran masih proses turun, jadi belum memungkinkan untuk dilakukan pembukuan satu mushaf. Dan intinya mereka belum membutuhkan, karena mereka semua adalah penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang betul-betul mungkin juga sangat banyak, jadi belum dibutuhkan. Maka ketika para penghafal Al-Quran sudah banyak yang wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf dan menjadi sempurna di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena sudah dibutuhkan. Kenapa sudah dibutuhkan? Banyak orang masuk Islam. Para penghafal Al-Quran mulai banyak yang meninggal. Jadi bayangkan kalau hari ini tidak ada satu mushaf yang mengumpulkan seluruh isi Al-Quran, kemana kita mencari? Akan sulit bagi kita untuk kita mempelajari Al-Quran,
untuk kita menghafal dan membaca Al-Quran. Kenapa ini bukan bid'ah? Karena para sahabat sepakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidin semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mereka memandang itu bukan bid'ah. Jadi ini rumus yang kedua. Sesuatu yang mampu dikerjakan Nabi SAW, begitu pula para sahabatnya, tapi mereka belum membutuhkannya. Makanya mereka tidak melakukannya. Kalau sekarang kita melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Baik, ini yang kedua. Jadi ini cara mudah membedakan mana yang baru, yaitu bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Kemudian sekarang yang ketiga. Rumus yang ketiga, cara mudah mengenal bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Nabi SAW dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan Nabi SAW mampu melakukannya tapi beliau tidak melakukannya, maka inilah bid'ah. Perhatikan jemaah, dibutuhkan di masa Nabi SAW dan beliau sanggup melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena itu bukan syariat beliau, karena itu bukan ajaran yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekarang kita melakukannya, itulah namanya bid'ah. Contohnya apa? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid itu mungkin akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, menjadikan umat Islam semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW dibutuhkan oleh umat atau tidak? Pasti dibutuhkan. Butuh di zaman Nabi, butuh di zaman kita, karena para sahabat ada yang sudah lama, ada yang baru masuk Islam. Mereka juga butuh untuk dimotivasi agar semakin mencintai Nabi SAW. Pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seorang pun, kecuali diriku sendiri. Artinya Umar masih lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi SAW. Maka beliau SAW bersabda, tidak wahai Umar, engkau belum beriman sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Langsung Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Subhanallah, itu para sahabat langsung mengamalkan apa yang Nabi SAW perintahkan. Intinya di zaman beliau pun masih tetap perlu umat dimotivasi untuk mencintai Nabi SAW. Dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka itu adalah bid'ah. Beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu bukan syariat Islam. Dan yang perlu kita pahami juga, semua yang diajarkan Nabi SAW kepada kita itu bukan beliau buat-buat sendiri. Itu semuanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang beliau sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya. Tidak ada satu ajaran pun yang beliau ajarkan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi saja, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat-buat sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Kok ada orang yang bukan Nabi, mengaku pula pengikut Nabi, cinta Nabi SAW, tapi dia merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah atau cara beragama yang baru. Contoh yang kedua, misalkan tahlilan. Tahlilan tidak ada di zaman Nabi dan para sahabatnya. Apakah Nabi mencintai istrinya Khadijah? Apakah Nabi mencintai pamannya Hamzah? Apakah Nabi mencintai anak-anaknya dan para sahabat yang lainnya? Jika orang-orang zaman sekarang mengadakan tahlilan karena cinta kepada keluarganya, sanak saudaranya, tentu Nabi lebih cinta kepada istrinya, kepada pamannya, anak-anaknya, dan para sahabatnya. Namun Nabi tidak melakukannya, berarti itu bukanlah syariat Islam. Maka itu termasuk amalan bid'ah. Dan ini merupakan bukti yang menunjukkan batilnya perbuatan bid'ah. Jadi 3 rumus ini untuk memudahkan kita mengenal bid'ah dan membedakan mana sesuatu yang baru itu bid'ah dan mana sesuatu yang baru tapi bukan bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.